Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Sarwo karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok A07 dari kelas KPPLA untuk mendemokan hasil dari Figma untuk sistem peminjaman ruangan kampus yang berada di ITS. Di sini dari kami, yaitu saya Rahma Sakinah dengan NRP 502524122 akan mendemokan yang pertama untuk page ataupun dari user dan teman saya yang nantinya akan mendemokan dari page untuk admin. Di sini mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan yang ada ketentuannya. Jadi untuk ketentuannya di sini saya akan menjelaskan terkait Figma sesuai dengan tabel yang telah saya cantumkan pada laporan yang setelah ini akan dikumpulkan. Jadi untuk yang pertama di sini ada sync up. Jadi untuk sync up-nya sendiri di sini apabila dibuka seperti ini. Jadi ini pertama adalah ada pada landing page. Nah, untuk landing page tersebut lalu diklik untuk find room sehingga untuk di find room dia akan terhubung dengan page login. Nah, di sini untuk yang pertama karena ada di sync up page, jadi apabila dari user itu tidak memiliki akun, di sini bisa membuat akun tersebut sehingga masuk ke yang di bagian sync up. Lalu selanjutnya ada di bagian login page. Login page itu apabila sudah memiliki akun yang seperti tadi kembali pada login page yang nantinya diisikan dengan email dan juga password. Lalu selanjutnya ada forgot password. Jadi apabila usernya lupa terhadap passwordnya mereka akan masuk ke page yang ini, di mana di dalamnya juga terdapat untuk verify code, set new dan juga set new password. Nah, di sini apabila melupakan passwordnya, di sini user perlu memasukkan emailnya, lalu mengklik untuk reset passwordnya, lalu setelah itu sistem akan mengirimkan code ataupun kode verifikasi pada email yang telah dikirimkan. Lalu setelah itu, dari user akan memasukkan angka-angka yang terkirim pada email, dan setelah itu dari user akan mengklik untuk continue. Apabila kode yang dimasukkan itu benar, maka dia akan muncul masuk ke page yang dimana mereka memasukkan untuk password yang baru. Di sini untuk password yang pertama dan juga untuk konfirmasinya. Lalu setelah di reset passwordnya tersebut, maka kembali lagi pada login page-nya. Nah, setelah karena sudah di reset dengan password yang baru, di sini untuk email dan password yang baru otomatis telah terperbarui. Sehingga apabila ini user mencoba login, selanjutnya dia akan masuk kepada dashboard dari user sendiri. Jadi di dalam dashboard di user ini terdapat beberapa fitur seperti di sini ada unduh panduan peminjaman di mana karena kemarin sesuai dengan revisi yang telah disampaikan oleh Bu Sarwo untuk SOP dari peminjaman di ITS ini bisa diseragamkan sehingga di sini untuk keseluruhan SOP-nya dapat diunduh melalui fitur yang ada di sini. Selanjutnya ada di bagian daftar ruangan atau daftar ruangan untuk user. Jadi pada di sini ada untuk opsi-opsi yang dapat diklik sesuai dengan keperluan dari user itu sendiri. Ini untuk yang dashboard. Ini untuk namanya nanti akan menyesuaikan dengan dari username ataupun email ITS yang telah terdaftar tersebut. Lalu di dalamnya ini apabila diklik untuk room, di sini terdapat fitur-fitur yang telah disesuaikan. Jadi untuk fitur-fiturnya di sini seperti di sini bisa mencari berdasarkan namanya, lalu di sini juga ada filter berdasarkan departemennya. Jadi user itu bisa memilih mereka itu akan meminjam pada departemen apa ataupun tower berapa. Namun karena di sini masih dalam proses perancangan, jadi di sini masih mementingkan untuk fiturnya. Di sini juga user bisa memilih untuk tanggalnya, tanggal berapa dan mereka sesuai kebutuhannya. Apabila mereka sudah di set, lalu page ini akan terperbarui lagi, lalu akan menampilkan dengan sesuai dengan ketersediaan ruangan yang saat itu telah tersedia. Nah, ini sebagai contoh apabila diklik ruangan dari 105, ini karena ini juga masih dalam proses penyesuaian sebagai prototipenya, jadi di sini ada rincian dari suatu ruangan yang nantinya akan dipinjam. Seperti di sini ada Aula Prof. Handayani yang kapasitasnya sudah tertulis dan juga fasilitas dan
eh, ketentuannya seperti maksimal peminjaman, departemen apa, dan fakultasnya dapat tertulis pada page yang ada di sini. Lalu selanjutnya di sini juga ada seperti form peminjaman ruangan dan history user. Jadi sebelumnya di sini apabila ingin kembali, maka ini bisa klik pada opsi kembali. Namun apabila akan melakukan peminjaman ruangan pada ruangan yang telah ditampilkan pada page, bisa mengklik untuk ajukan peminjaman. Sehingga apabila mengklik untuk ajukan peminjaman, di dalamnya akan langsung terhubung dengan reservation. Reservasi lah, di mana untuk reservasi ini sendiri di sini juga masih dicantumkan untuk unduh panduan peminjaman sehingga apabila user memerlukan SOP-nya, itu bisa mengeceknya langsung dari sini, tidak harus kembali pada page yang ada di dashboard itu tadi. Lalu di sini bisa mengisikan sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan yang diperlukan. Di sini juga milih apabila mereka kelas ataupun apabila ini laboratorium, lalu juga keperluan peminjamannya seperti apa. Nah, apabila setelah diisi, maka bisa mengklik untuk peminjaman ruangan. Ini kalau udah bisa ini bisa berarti di submit. Ini apabila sudah berhasil di submit. Nah, setelah itu, sesuai dengan yang di sini ada untuk history dan juga detail peminjaman user. Jadi di sini apabila dibuka pada opsi history, di sini juga ada yang sedang berlangsung seperti yang tadi baru setelah dipinjam maupun riwayat peminjaman yang telah selesai. Di sini sebagai contoh yang sedang berlangsung. Jadi yang sedang berlangsung ini setelah mengisikan data seperti contoh berikut, untuk peminjamannya siapa, terus berkas peminjamannya seperti apa, lalu statusnya seperti apa, akan tertulis pada page ini. Lalu karena pada user itu memiliki fitur di mana dia itu masih bisa untuk membatalkan pengajuan, sehingga apabila user akan membatalkan pengajuan dari ruangan yang telah diajukan tersebut, dapat mengklik untuk yang opsi batalkan pengajuan ini. Sehingga apabila hal tersebut sudah, maka pengajuan juga telah dibatalkan. Berikut untuk penjelasan dari bagian dashboard untuk user. Selanjutnya untuk dashboard pada dashboard admin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya Rian Putri Ahmadzadin dengan NRP 502524168 akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai page untuk admin. Nah, untuk alur flow-nya dari awal itu kurang lebih sama. Jadi ketika mengakses website akan diarahkan menuju ke landing page, yang mana pada landing page admin tersebut dapat melakukan login sesuai dengan kredensial yang dimiliki. Nah, setelah login, di sini perbedaannya adalah pada bagian dashboard. Jadi seperti yang tertera di laporan, pada dashboard admin, di sini admin itu dapat melihat list aktivitas peminjaman yang terbaru dan juga melihat rekap peminjaman yang paling baru dan ada beberapa data-data atau summary yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ketika eh, seorang admin itu mengakses pada page room atau ruangan, di sini admin terkait dapat melihat daftar ruangan. Nah, jadi di sini karena sistemnya di sini adalah admin per departemen, jadi ruangan yang akan ditampilkan itu adalah yang relevan dengan departemen sang admin tersebut. Nah, kemudian di sini admin juga dapat untuk eh, melakukan penambahan ruangan, yaitu dengan cara mengeklik pada bagian atas ini dan memasukkan data-data yang sesuai seperti kode, kemudian departemen, kapasitas, dan sebagainya. Nah, selain itu, admin juga dapat melakukan pengeditan dari data ruangan yang tersedia. Jadi, dengan cara mengeklik field table yang ada di sini, admin akan diarahkan menuju ke detail ruangan, yang mana pada detail ruangan tersebut terdapat menu untuk melakukan edit ruangan atau
melakukan penghapusan ruangan, sehingga ruangan tersebut tidak akan ditampilkan lagi di halaman website. Nah, selanjutnya, seorang admin juga dapat memantau data peminjaman atau data booking, yaitu terdapat dua opsi. Yang pertama pada halaman dashboard ini, yang mana hanya menampilkan beberapa peminjaman terbaru, tapi ketika diklik lihat semua, akan diarahkan menuju ke page reservation, yang mana di sini dapat dipantau status ruangan yang sedang digunakan maupun booking yang belum diproses atau masih menunggu persetujuan. Nah, setelah itu untuk melihat detail peminjaman tersebut dan juga memvalidasi dari proses peminjaman yang telah diajukan, dapat melakukan klik pada peminjaman yang masih belum diproses, sehingga akan diarahkan terhadap page seperti ini, yang mana terdapat data-data seperti penanggung jawab dan sebagainya, juga dapat untuk melakukan unduh dari berkas yang telah diupload oleh mahasiswa yang melakukan pengajuan peminjaman ruangan. Setelah itu, seorang admin dapat menolak pengajuan atau menyetujui pengajuan tersebut. Nah, selanjutnya, seorang admin juga dapat melihat rekap peminjaman, yang mana untuk secara lengkapnya, rekap itu terdapat di halaman rekap di sini, dan pada rekap tersebut tertera eh, kode ruangan yang dipinjam, kemudian tanggal dan juga jangka waktu peminjamannya, serta mahasiswa penanggung jawab dan kontak email apabila misalkan pada ruangan tersebut terdapat barang yang hilang atau sebagainya, dapat menghubungi penanggung jawab tersebut melalui email. Selain itu, rekap di sini kami desain agar dapat difilter eh, berdasarkan bulan, sehingga memudahkan untuk melihat rekap yang telah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya di sini, karena sistem peminjaman ruangan ini mengubah SOP yang awalnya dari per departemen menjadi se-ITS, sehingga eh, page panduan ini yang boleh untuk melakukan upload SOP baru ini hanyalah admin pusat, sedangkan admin departemen nantinya hanya akan melihat menu untuk melakukan unduh SOP. Dengan begitu, pada keseluruhan institut, SOP untuk pengajuan ruangan dapat diseragamkan, dan untuk melakukan upload SOP tersebut dapat diklik tombol yang ada di bawah ini. Sedangkan jika ingin melihat SOP yang saat ini, dapat diklik tombol unduh, yang mana secara otomatis nantinya website itu akan mengunduh SOP yang sedang berlaku dalam format PDF. Mungkin seperti itu dari penjelasan mockup Figma dari kelompok KPPL A07. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.